Baik, selamat pagi teman-teman semua yang sehat dan berbahagia. Kami dari kelompok SMPN 259 Jakarta akan mempresentasikan topik dua ruang kolaborasi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Dewi Deviarini, kemudian ada teman saya, Amenda Martauli, ada Ernawati, ada Nendri Niki Lestari, ada Utami Amalia, dan Yurika Listia Dewi. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mempresentasikan ruang kolaborasi ini, mari kita terapkan teknik mindfulness yang dapat dilakukan. Ini kita coba ambil dari Konden dan Gongkar tahun 2017. Nah, teman-teman semua pastikan teman-teman semua dalam posisi yang nyaman ya. Bila teman-teman ada yang berdiri, silakan berdiri dengan nyaman. Jika ada yang duduk, silakan duduk dengan nyaman. Ya, pada kesempatan kali ini mari teman-teman kita pejamkan mata kita rileks sejenak, ya kita pikirkan hal-hal positif di hari-hari ini, menghirup udara yang segar di pagi hari ini, tarik nafas yang panjang, 10 detik, kemudian lepaskan pelan-pelan. Bagaimana perasaannya teman-teman? Apakah teman-teman merasa lebih rileks sekarang? Iya, luar biasa. Terima kasih, Amanda. Baik, teman-teman semua, mari kita uh, paparkan pemahaman kita mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh ruang kolaborasi ini. Ada 4 bentuk pertanyaan yang masing-masing akan dijawab oleh masing-masing individu. Untuk yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam sosial emosional akan dipresentasikan oleh Kak Erna. Silakan Kak Erna. Ya, terima kasih Kak Devi. Di sini ada pertanyaan nomor satu, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami ada dua hal. Yang pertama yaitu pada diri guru sendiri harus memiliki kesadaran emosi diri atau pengendalian diri, juga kesadaran sosial dan keterampilan sosial agar dapat dijadikan role model bagi peserta didik. Dan yang kedua ada menerapkan pembelajaran yang menggunakan 5 komponen KSEL terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam dan berasal dari latar belakang yang berbeda. Untuk yang pertama, ini menurut kami guru yang memiliki kesadaran dan kontrol diri itu akan terutama di saat pembelajaran di kelas itu akan terlihat teladannya atau ketulusannya dari segi cara bicaranya, gesturnya, tindakan yang dilakukan pada diri guru dan akan dapat dirasakan langsung oleh siswa. Sehingga seiring berjalannya waktu, maka akan menjadi sebuah pembiasaan. Kemudian siswa dapat mengambil pembiasaan atau teladan tersebut menjadi kebiasaannya sehari-hari seperti itu. Nah, mengenai jawaban yang nomor dua, tentu tantangan dalam belajar mengajar kita di kelas itu dihadapkan dengan siswa yang beraneka ragam latar belakang dan karakteristik minat serta bakatnya, namun um, tetap perlu menerapkan sel di dalam 5 komponen sel di dalam pembelajaran. Uh, um, Walaupun kita dihadapkan dengan perbedaan latar belakang tersebut, kita bisa berusaha dengan mulai dari melakukan tes diagnostik untuk memahami kebutuhan peserta didik dan kemudian merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai seperti itu. Um, Seperti contoh ya ada juga siswa yang mungkin sukanya belajar atau minatnya di audio, ada yang audio visual seperti itu, atau dia yang
senangnya belajar mandiri atau mungkin berkelompok seperti itu. Nah, dari jawaban dua pertanyaan tersebut dapat kami simpulkan yang pertama, guru yang memiliki kesadaran dan kontrol diri akan terlihat ketulusan tindakannya dan dapat dirasakan langsung oleh siswa, sehingga bisa dijadikan teladan dan pembiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, dengan melalui rancangan pembelajaran SEL, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dapat menyeluruh sesuai dengan eh, latar belakang dan ke karakteristik siswa yang beragam seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya sama Kak Tami, silahkan. Oke, yang selanjutnya adalah kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar dan mengajar yang pernah Anda ikuti. Oke, yang pertama kan bagaimana kita sebagai guru menjadi role model dan memperlihatkan bahwa kita sudah mempunyai sosial emosional yang baik gitu, kontrol atas sosial emosional yang baik. Sebenarnya saya mempunyai sebuah kasus di sini di mana menjaga sosial emosional kita sebagai seorang guru, mempraktikkan bagaimana sosial emosional yang baik kita di depan murid kita, menjadikan kita role model itu tidaklah mudah. Teringat sebuah pengalaman saya ketika saya masih kuliah, saya melihat bahwa dosen saya, mungkin beliau mempunyai masalah di rumahnya, terus kemudian dia mengajar dengan muka yang bete, terus terus dia uring-uringan, marah-marah seperti itu. Saya pada saat itu ketika menjadi mahasiswa, saya merasa apakah ada yang salah, mengapa dosen itu berbuat seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk merefleksikan diri nih menjadi seorang guru. Jangan sampai masalah personal itu dibawa ke dalam pembelajaran. Terus jangan sampai kita lepas dari emosi yang kita miliki, ataupun jangan sampai kita sebagai seorang guru, kita kan di sosial emosional ini berarti ada yang namanya kontrol diri, kontrol self management, social awareness dan lainnya. Jangan sampai kita sebagai seorang guru malahan mengingkari hal-hal tersebut. Contohnya yang sering terjadi, guru-guru itu tanpa sadar membuli peserta didiknya. Misalnya, kamu gini aja nggak bisa, seperti itu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kita harus mencontohkan bagaimana kita menghargai perbedaan, kita harus mencontohkan bagaimana kita menghandle semua masalah yang ada dalam peserta didik dan kelas dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, bahwa peserta didik itu beragam sehingga pembelajaran sosial emosional akan sulit dilaksanakan karena perbedaan tersebut. Di sini mungkin juga treatment yang sama akan berbeda ketika kita menerapkannya kepada siswa yang berbeda, karena setiap individu itu berbeda. Contohnya dalam proses scaffolding. Di dalam proses scaffolding kita misalnya ada beberapa murid yang emang senang banget dituntun sama kita. Ada juga yang, Miss, aku tuh pengen coba explore sendiri, bebas, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sebagai seorang guru juga harus mengerti akan hal tersebut. Hal lainnya, kita harus mengerti bahwa setiap individu itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Contohnya nih, misalnya ketika kita melihat ya ada satu anak yang emang kurang termotivasi atau mereka mungkin rebel di dalam kelas, kita sebagai guru tidak boleh mencap ini kayaknya anaknya nggak akan susah untuk dirubah, tapi tidak seperti itu. Kita harus mencari latar belakang mengapa mereka melakukan hal tersebut, dan kita mencari solusi. Jadi sebagai seorang guru, coba lihat sisi positifnya. Ketika ada masalah, coba lihat solusi yang ada. Jangan sampai kita sebagai guru menjadi
orang yang negatif, yang dimana seharusnya kita memberikan pembelajaran sosial emosional agar siswa memiliki kehidupan yang positif, kita malahan memberikan vibes atau ajaran-ajaran negatif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Ern dan Kak Tami. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengimplementasikan ya atau mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah. Pada bagian ini akan dipresentasikan oleh saya dan teman saya Yurika. Baik, menurut pemahaman kami, bagaimana sih sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional itu dengan cara menciptakan iklim lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman ya bagi seluruh penduduk sekolah. Seperti apa contohnya? Itu bisa kita lihat sekolah itu bisa membuat sebuah program atau juga bisa mendorong pendidik ini untuk mampu membuat perencanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE. Nah, pembelajaran KSE ini tentunya harus sebisa mungkin melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya pendidik aja nih teman-teman, tapi juga seluruh praktisi yang ada di sekolah atau kita sebutnya itu adult cell ya. Jadi orang-orang dewasa. Nah, dengan demikian, para pendidik dan tenaga kependidikan ini nantinya akan menciptakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dengan cara berkolaborasi satu sama lain. Jadi, dengan kolaborasi ini nantinya mereka dapat saling mendukung, saling percaya, memelihara komunitas yang erat, sehat, aman, sehingga ekosistem sekolah yang mendukung adanya pembelajaran sosial emosional ini terbentuk ya dan berkembang sehingga budaya positif di sekolah itu nantinya akan berpengaruh kepada penguatan karakter murid sehingga mereka pun juga sosial emosionalnya dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik karena tujuannya itu kan adalah transformation behavior. Dengan begitu sekolah bisa ya menciptakan lingkungan atau ekosistem belajar yang sehat, aman dan nyaman itu dengan cara tadi dilakukan secara eksplisit. Semua praktisi di sekolah itu dilibatkan untuk mendukung program-program seperti ini. Itu dari saya, kemudian Yurika akan menjelaskan bagian tantangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan saya Devi. Eh, untuk saat ini saya akan coba menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam proses mendukung pembelajaran sosial emosional. Tantangannya adalah karena di sini adalah subjek yang ingin diubah adalah manusia ya. Jadi untuk mengubah karakteristik manusia itu sebenarnya merupakan hal yang tidak mudah ya. Butuh proses panjang dan juga butuh kontribusi dari hubungan seluruh manajemen sekolah ya, warga sekolah tentunya yang saling mendukung juga dalam jangka panjang. Jadi bagaimana sih menciptakan kesadaran diri dan manajemen diri yang baik itu juga merupakan sebuah tantangan ya karena permasalahan karakter memang sudah menjadi PR besar bagi para pendidik tentunya dari zaman dahulu kala. Kalau zaman dahulu mungkin dengan dengan karakter menciptakan karakter guru yang galak ataupun disebut killer gitu, anak-anak akan lebih tertib dan ingin mengikuti arahan guru. Namun kalau untuk sekarang kan anak-anak itu malah merasa guru-guru tersebut tidak membantu gitu, malah membuat mereka semakin merasa ingin ingin memperlihatkan diri mereka gitu, agak membangkang. Nah, untuk itu perlu dukungan kontribusi seluruh warga sekolah agar tercipta apa tadi budaya positif di sekolah tersebut gitu. Tentunya bisa dimulai dari lingkungan kelas, yaitu membangun penguatan karakter melalui manajemen kelas. Seperti contohnya membuat class agreement di dalam kelas tersebut bersama dengan berkontribusi antara siswa dengan guru. Lalu kemudian mengintegrasikan pembelajaran dengan karakteristik yang positif di setiap mata pelajaran. Seperti itu.
Untuk selanjutnya mungkin untuk kesimpulannya, jadi Jadi untuk kesimpulannya berarti dalam bagaimana sih sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan positif, iklim lingkungan yang positif, sehat dan aman nyaman bagi seluruh penduduk sekolah. Dengan cara mengintegrasikan pembelajaran eh, karakter dan juga seluruh warga warga sekolah berkontribusi dalam mendukung penguatan karakter siswa di sekolah tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, saya dan teman saya, Nendri, akan membahas tentang apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Secara umum ya, karakteristik peserta didik itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi mulai dari gaya belajar, dari perkembangan sifat mereka, perkembangan fisik juga, perkembangan moral, perilaku. Nah, itu semua berbeda-beda, teman-teman. Jadi, yang namanya karakteristik peserta didik itu sangat berpengaruh karena sebelum masuk ke pembelajaran sosial emosional, karena sosial emosional ini berbicara tentang emosi ya, teman-teman ya, emosi. Jadi, emosional yang terjadi dalam kelas gitu. Nah, bagaimana mengenali peserta didik, pendidik juga bisa harus menentukan treatment yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Mungkin kita sebagai guru punya limit mungkin ya. Jadi punya limit karena semua anak-anak itu di kelas tuh banyak. Nah, mungkin itu tantangannya yang harus kita ambil tuh sebagai guru. Nah, tapi untuk menganalisis karakteristik itu kita bisa dari observasi, wawancara, atau tes diagnostik. Bisa pakai kuesioner atau bisa pakai survei dan lain-lain gitu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, Amanda, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan Saudari Amanda mengenai karakteristik peserta didik yang bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran social emotional learning. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik dan kebutuhannya masing-masing, sehingga sebagai seorang guru, kita perlu untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik kita masing-masing individunya. Tadi berdasarkan, jadi bagaimana sih seorang guru itu bisa mengetahui atau mengenali karakteristik peserta didik, yaitu salah satunya dengan menggunakan observasi, wawancara, atau juga menggunakan tes diagnostik. Tes diagnostik ini bisa berupa kognitif dan non-kognitif. Kemudian hasilnya itu bisa menjadi pertimbangan guru untuk menentukan bagaimana treatment selanjutnya yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Pada tahap selanjutnya pun, guru perlu merancang metode pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan hasil analisis karakteristik peserta didik. Nah, pembelajaran social emotional learning ini juga dapat membantu guru dalam memetakan kebutuhan siswa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Strategi social emotional learning ini juga dapat membentuk budaya positif di sekolah, serta tujuan PSE dalam memastikan well-being siswa terjaga. Maka dapat dikatakan penerapan social emotional learning ini sangat perlu diterapkan secara menyeluruh di sekolah. Nah, cara menghadapi kendala tersebut ini ada 3 teknik yang bisa diciptakan dalam lingkungan sekolah, yaitu rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol. Seperti itu. Nah, kalau penerapan social emotional learning secara rutin ini merupakan penerapan social emotional learning yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari, misalkan salam, senyum, sapa, 5S itu masuk ke dalam kegiatan rutin. Nah, kalau yang menerapkan terintegrasi dalam mata pelajaran itu, bagaimana seorang guru bisa mengarahkan sel ini yang diintegrasikan dalam mata pelajaran, misalkan ketika siswa sedang belajar kelompok, mereka berinteraksi dengan teman-temannya, jadi mereka belajar bagaimana mengenai social awareness dan communication skill dan lain sebagainya.
di mana hal ini sangatlah penting untuk bisa diciptakan oleh seorang guru supaya pembelajaran yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan efektif dan juga pembelajaran yang diberikan bermakna karena setiap individu bisa saling berkolaborasi satu sama lain sehingga tujuan pembelajarannya akan tercapai dengan baik. Itu, terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator kita, Kak Devi. Baik, terima kasih Amanda, Nendri. Baik, teman-teman, sekian presentasi kita hari ini. Semoga pemaparan kita dan pemaparan kita ini dapat bermanfaat untuk bagi mereka yang mendengarkan. Ya, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan merefleksikan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi.